Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semua ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu. Semoga kita bisa belajar dengan nyaman dan semoga ilmu yang kita terima bisa bermanfaat bagi kita suatu saat nanti. Bisa bimbing salah satu berdoa nanti. Mari berdoa, semoga kita bisa fokus, bisa belajar dengan semangat dan selalu diridhoi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya mulai, saya pesan dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk. Masuk semua ya. Ya, sebelum saya mulai, Bapak ingin memberikan satu motivasi materi. Bapak ingin menayangkan suatu video, tapi sebelum Bapak menayangkan satu video, kita harus fokus dulu. Tepuk fokus. Tepuk. Berarti ya. Mungkin teman-teman pernah merasa jenuh, semangat untuk pergi ke sekolah. Entah itu alasan jalan yang jauh, tidak ada kendaraan, hujan, atau mungkin sesuatu yang menurut teman-teman itu kurang keren, atau macam-macam alasannya. Berikut ini ada sebuah video yang semoga bisa menjadi bahan renungan dan semoga bisa menjadi campur bagi teman-teman untuk lebih semangat lagi dalam mengembalikan. Ketika kamu merasa belajar yang begitu jauh, lihatlah video ini. Karena jembatan yang sudah rusak bahkan hancur, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan jalur kawat dan harus memakai rakit untuk menyeberangi sungai yang begitu deras. Yang ada di benak mereka hanya bagaimana caranya agar bisa sampai di sekolah dan membaliknya. Nyawa mereka menjadi taruhannya. Sedangkan kita akan pergi sekolah sangatlah mudah dan bahkan bisa dibilang nyaman. Kadang bagian dari kita juga dianggap cukup oleh orang tua kita. Namun kenapa kita masih menggunakan malas-malasan pergi ke sekolah? Saat sekolah karena tidak ada kendaraan. Lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Tiongkok. Para murid harus melalui jalan yang begitu berbahaya untuk bisa sampai di sekolah. Jalan tersebut berupa sebuah tangga dan memiliki kemudian panjangnya kurang lebih sekitar 800 meter yang menghubungkan sebuah desa di atas gunung dengan dunia di bawah mereka, termasuk sekolah mereka. Saat sekolah berangkat dan awal aku yang sedikit. Lihatlah adik-adik kita yang ada di sekolahnya. Dia harus berhenti sekolah saat kelas 4 SD karena ayahnya jatuh sakit. Ayahnya lumpuh dan tidak mampu bekerja.
Silakan klik like dan subscribe. Klik juga lonceng untuk berlangganan video kami. Jika ingin bicara silakan. Jadi artinya apa adik-adik? Kalian tahu? Ya, di luar sana banyak anak-anak yang mungkin di pelosok-pelosok sana masih ada orang-orang yang kurang mampu bersekolah pun harus menyeberangi sungai, tidak ada kendaraan, harus berjalan dari subuh berjalan 1 jam hingga sampai ke sekolah. Mereka termotivasi untuk belajar untuk masa depannya. Jadi kita yang difasilitasi oleh sesuatu yang berkecukupan, ada motor, ada fasilitas yang lengkap untuk kita, harusnya kita lebih bersemangat dari mereka itu, ya kan? Jadi tolong jangan menyerah, tetap semangat. Bapak yakin kalian adalah generasi penerus bangsa yang hebat dan selalu semangat. Tepuk tangan untuk kita. Semangat. Ayo, kita lanjut. Hari ini kita akan belajar IPAS 3 tentang mengenal peta. Halaman 39. Di sini tempat tinggalku. Pasal itu mengenal peta. Kira-kira ada yang tahu apa itu peta? Peta adalah gambar peringatan bumi pada semacam peta yang dibuat oleh. Nah, benar sekali. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang dibuat dengan perbandingan atau skala tertentu. Jadi peta itu merupakan bentuk miniatur dari bumi kita ini. Tahu ya dia? Selanjutnya apakah adik-adik ada yang pernah menggunakan peta? Pada saat apa deh? Tersesat. Iya. Peta itu sangat bermanfaat. Sekarang ada peta digital di handphone ya, ada GPS, ya ada Google Maps. Itu adalah peta digital yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Contohnya ketika kita pergi jauh, kita tidak tahu jalan, kita bisa membuka peta untuk mengetahui di mana tujuan kita. Jadi adik-adik ya. Apakah ada yang tahu apa saja yang terdapat di dalam peta? Ya, ada jalan. Ya, ada wilayah. Ada gunung. Ada sungai, jembatan, dan provinsi-provinsi besar di seluruh dunia. Jadi di peta itu digambarkan dengan simbol-simbol tertentu. Contohnya gunung menggunakan simbol segitiga, gunung berapi menggunakan gambar segitiga merah, jalan menggunakan garis lurus, garis berkelok-kelok. Ya kan ya? Oke. Selanjutnya kita ke materi. Sebelum kita ke materi, kita eksekusi dulu biar kalian fokus. Kalau semuanya berdiri, jadi eksekusinya kita hari ini itu menulis angka dengan tubuh kita. Tahu nggak? Contohnya 1, 2, 3. Oke? Ayo kita mulai. Kita menulis angka dengan jari kita. Kalian tunjukkan ya. 1, 2, 3,
Nah, sekarang bisa pakai kepala. 1, 2, 3. Kita ulangi sekali lagi. Kalian yang bicara ya. 1, 2, 3. Pakai jari. 1, 2, 3. Nah, kalian semua biasa tepuk tangan. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang mengenal peta. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan mengamati papan peta Indonesia. Diharapkan peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur peta. Jadi melalui materi Bapak nanti kalian semua harus paham dan bisa menyebutkan unsur-unsur di dalam peta. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, jadi Bapak nanti akan membentuk kelompok ya, 3 kelompok. Diharapkan peserta didik menjelaskan pengertian dan fungsi peta. Jadi nanti kalian akan bekerja sama untuk mengerjakan soal yaitu tentang pengertian peta dan fungsi peta. Nomor 3, melalui pembelajaran mengenal peta, diharapkan peserta didik mengetahui apa saja yang ada pada peta. Jadi dalam peta itu ada banyak unsur. Kalian semua nanti harus tahu setelah saya jelaskan. Oke deh? Paham ya? Jadi yang dinamakan peta itu adalah sebagian atau keseluruhan permukaan bumi dengan perbandingan tertentu. Nah, di awal Bapak sudah jelaskan kan. Jadi peta itu adalah miniatur dari dunia kita ini. Nah, ini adalah sejarah pembuatan peta. Jadi pada zaman dahulu ada para ilmuwan mengembara ke berbagai tempat di semua bagian bumi. Mereka mencoba menggambar peta perjalanan mereka menjadi peta sederhana di dalam buku. Ketika peralatan semakin canggih, para ilmuwan bisa memotret bumi dari atas dengan mudah. Contohnya sekarang ada di GPS. Itu pemotretannya lewat satelit, bukan dari manual ya. Selain dengan pesawat, satelit juga bisa digunakan untuk memotret. Dari potret itu dibuatlah peta atau GPS. Ada jalan, gang, dan daerah kecil yang sulit petugas langsung di lapangan. Kumpulan peta yang ditentukan disebut atlas. Jadi ada buku, itu adalah kumpulan peta seluruh dunia yang namanya atlas. Ada pula peta yang dibuat di permukaan bulat yang disebut globe. Tahu kan adik-adik apa itu globe? Yaitu peta yang berbentuk bulat. Globe disebut juga dengan bola dunia. Gak paham deh? Oke, jenis peta. Jadi peta itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada peta umum atau disebut peta topografi. Peta umum merupakan peta yang menggambarkan keadaan umum dari suatu wilayah. Keadaan umum yang digambarkan meliputi objek atau penampakan alam dan buatan. Objek alam misalnya gunung, sungai, objek buatan misalnya kota dan jalan. Yang kedua ada peta khusus atau peta tematik. Peta tematik adalah peta yang menunjukkan tema tertentu. Peta ini memuat jenis informasi tertentu atau khusus, sehingga sering disebut peta khusus. Contoh, ada peta peninggalan bersejarah, peta pertambangan, peta pariwisata, peta suhu udara dan curah hujan, peta dan arah angin, peta fauna dan sebagainya. Nah, di dalam peta ada komponen peta. Sebuah peta yang ideal harus bisa dibaca dan dipakai dengan mudah. Oleh sebab itu, di dalam pembuatannya harus dilengkapi dengan sebuah komponen-komponen tertentu, seperti ada judul peta, ada skala, ada simbol-simbol peta,
ada garis astronomis, legenda, dan mata angin. Nah, apa yang dimaksud dengan judul peta? Judul peta merupakan sebuah unsur pendukung dalam peta yang sangat penting dan berfungsi untuk menyampaikan informasi yang ada di dalam peta kepada para pembacanya. Sebelum membaca sebuah peta, pembaca pasti terlebih dahulu akan melihat judul peta. Judul ini biasanya diletakkan pada bagian atas sebuah peta. Contoh, kita mau melihat peta Indonesia, kita kan harus melihat judulnya dulu. Kalau judulnya peta Australia, itu bukan peta Indonesia, ya kan dek? Oke, kita lanjut. Sekarang ada garis tepi. Garis tepi merupakan sebuah garis yang memiliki fungsi sebagai pembatas ruang pada peta. Bentuk umum dari garis tepi ini adalah segi empat dan biasanya dibuat rangkap dengan tujuan untuk memperjelas garis yang kita buat. Selanjutnya ada garis astronomis, garis lintang, dan garis bujur. Garis astronomis merupakan salah satu komponen peta yang memiliki fungsi untuk mengetahui posisi absolut suatu objek yang terdapat pada peta utama. Garis dibagi menjadi dua, yaitu garis lintang vertikal dan garis bujur horizontal. Garis astronomis pada peta biasanya ditandai dengan garis putih putus yang memotong garis tepi. Selanjutnya ada arah mata angin, komponen atau unsur pendukung. Sebuah peta yang satu ini memiliki bentuk tanda panah yang biasanya menunjukkan orientasi arah utara. Arah mata angin ini sangat penting karena sebagai penunjuk 8 arah mata angin, yakni arah timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, dan timur laut. Nah, di dalam peta biasanya ada huruf U, ya kan? Nah, itu untuk menunjukkan arah mata angin utara. Nah, dari itu kita akan tahu timur, akan tahu barat, akan tahu selatan di dalam membaca peta. Selanjutnya ada insert atau biasa kita menyebutnya dengan peta kecil. Nah, di pojokan peta biasanya itu ada peta kecil kan? Nah, itu namanya insert. Merupakan sebuah penunjuk posisi daerah yang digambarkan di dalam peta pada kedudukannya. Saat ini dengan daerah di sekeliling yang lebih luas, tujuan utama dari insert ini tak lain dan tak bukan adalah untuk membantu memperjelas salah satu bagian dari peta. Selain itu, insert juga berfungsi untuk menunjukkan sebuah lokasi yang penting di dalam sebuah peta. Begitu ya adik-adik. Nah, selanjutnya ada skala peta. Skala peta terdiri dari sebuah angka yang berfungsi untuk membandingkan jarak sesungguhnya yang ada di lapangan dengan jarak pada peta. Unsur pendukung yang satu ini merupakan unsur vital karena dapat membantu pembaca untuk mengetahui jarak dan luas daerah yang sebenarnya di lapangan. Misalnya, terdapat skala 1/100.000. Skala tersebut memiliki artian bahwa 1 cm pada peta mewakili 100.000 cm di lapangan. Gitu ya adik-adik. Jadi yang selanjutnya ada simbol peta. Nah, di dalam peta itu ada beberapa simbol. Simbol peta merupakan suatu tanda atau biasanya berbentuk gambar yang menyimbolkan bentuk penampakan alam yang ada di dalam peta. Simbol ini dibedakan lagi menjadi 2 jenis, yaitu simbol garis, simbol titik, dan simbol area. Selanjutnya ada legenda. Ini seringkali dijuluki sebagai keterangan. Karena peta merupakan sebuah informasi yang menyangkut suatu daerah dan biasanya tertuang dalam bentuk gambar dan simbol. Oleh karena itu, legenda ini sangat diperlukan untuk membantu pembaca dalam memahami gambar dan simbol yang tertera di dalam sebuah peta. Legenda biasanya ditulis secara ringkas dan jelas dengan tujuan agar mudah dipahami oleh sang pembaca. Nah, ini macam-macam legenda. Contohnya ada tumbuh-tumbuhan. Itu dilambangkan dengan gambar yang seperti ini. Sawah irigasi,
ada sawah tanda hujan, ada kebun dan perkebunan dan lain-lain. Nah, ada batas desa atau kelurahan biasanya digambarkan dengan garis patah-patah, titik-titik-titik. Yang selanjutnya ada sumber dan tahun peta. Sumber dan tahun pembuatan peta ini digunakan sebagai petunjuk data yang digunakan dalam sebuah pemetaan yang bertujuan untuk memberikan penyajian informasi yang pasti dan akurat. Pada tahun pembuatan sebuah peta ini berfungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang kapan peta tersebut dibuat. Yang selanjutnya ada warna peta. Di dalam peta pasti terdapat beberapa warna yang berbeda-beda. Warna tersebut mempunyai fungsi untuk membedakan suatu objek penampakan alam atau kontur permukaan pada setiap daerah. Warna tersebut sangat dibutuhkan dalam sebuah peta sebagai salah satu simbol peta dan menunjukkan kualitas suatu peta yang dapat dilihat dari segi estetiknya. Simbol warna yang terdapat dalam peta ini mempunyai 8 variasi warna, yaitu kuning, hijau, hijau muda, coklat, coklat muda, biru putih, biru muda, dan biru tua. Contoh ada laut, itu digambarkan dengan warna biru. Ada gunung, itu digambarkan dengan segitiga berwarna hijau. Ada dataran tinggi dengan warna kuning dan sebagainya. Yang selanjutnya ada simbol-simbol peta. Nah, kalian bisa melihat di buku kalian simbol-simbol tersebut serta penjelasannya. Seperti contoh ada bandar udara yang digambarkan dengan gambar pesawat kecil. Ada gunung yang digambarkan dengan segitiga. Ada pelabuhan yang digambarkan dengan gambar jangkar. Boleh kami buat ya. Bapak ini mungkin dari penjelasan Bapak tadi ada yang ingin ditanyakan? Mari. Ya. Nah, fungsi peta sendiri itu untuk mempermudah kita dalam mencari suatu daerah, mencari suatu wilayah. Contohnya ketika kita mau pergi ke mana ya? Biasanya kamu pergi ke mana? Jalan-jalan ya? Contohnya kita jalan-jalan ke Jogja. Nah, kita tersesat sebelum sampai sana. Nah, itu kita bisa melihat peta agar kita sampai dengan tujuan dengan selamat. Tidak tersesat di suatu daerah tertentu. Untuk melihat di daerah itu ada pegunungan, laut, dan sebagainya, ada kemacetan atau tidak, dan sebagainya. Peta itu sangat bermanfaat bagi kita semua untuk kehidupan sehari-hari, sangat bermanfaat. Apalagi sekarang dengan kemajuan zaman ini, kita sangatlah berfungsi. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah jelas dengan materi Bapak tersebut? Nah, kalau sudah, Bapak akan membentuk 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Oke, adik? Bapak akan memberikan tugas kelompok untuk kalian semua. Dikerjakan bersama-sama, tidak boleh mengontek. Bapak berikan waktu 30 menit dari sekarang. Diisi nama kelompok anggarannya. Ditulis dikasih nama kelompok sama anggota kelompoknya.
kalian fokus, mari kita berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Kita main apa ini? Kita main lanjut kata. Tahu kan? Ketika Bapak mengucapkan satu kata, clue-nya adalah hewan. Oke? Nanti huruf terakhir berarti menyebutkan hewan apa itu? Huruf terakhir itu tahu kan? Sekarang dimulai dari kata. Kata. Lanjut ikan N. P. Panda. A. Terus. Ayam. Oke, ayam. M apa bu? M. Apa? Harus fokus. Monyet. T apa? Intan. T. Tikus. S apa? Vivi. Tikus S. Sapi. I apa? I. Itik. Oke, Kak. Iya. Apa? Nah, selain kata itu kata apa? Yuk. Ular. R. Perusahaan. Ayo Lindi. Angsa. Reno apa? A. Angsa. A. Ayam. M. Apa M? Yuk. Fokus M. Nanti K. K apa? K. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia. Kuda. Oke, lanjut. Ayo dibuka. A. Kuda. Oh, gak boleh. Gak boleh. Yang lain juga. Nanti B. B apa B? Bebek. Oke, bebek. Lagi di apa? Bebek. K. Kucing. Yang kucing G. G. Gajah, benar sekali ya. Oh, harimau. Luar biasa. Lanjut kerjakan lagi. Sudah? Oh, kalau sudah sekarang dikumpulkan ke Bapak. Dan sudah dikumpulkan. Terima kasih. Nah, dari materi tersebut kalian sudah mengerjakan soal-soal yang Bapak kasih. Jadi kita merupakan presentasi visual dari suatu area atau wilayah tertentu dalam bentuk gambar atau diagram. Untuk fungsinya tetap menunjukkan lokasi suatu tempat, memberi gambaran tentang luas suatu daerah, memberitahu kita jarak antara suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, adik-adik, apa
apa pembelajaran yang kalian dapat hari ini? Nah, benar sekali. Kalian sudah mengenal peta, mengetahui fungsi-fungsi peta, mengetahui unsur-unsur yang ada di dalam peta, mengetahui simbol-simbol apa saja yang ada di dalam peta. Mungkin dari adik-adik setelah hari ini ada yang ingin ditanyakan dari materi tersebut atau sudah paham dengan materi yang Bapak jelaskan? Ya, paham? Nah, karena kalau sudah paham, Bapak akan memberikan satu PR untuk kalian semua. Dikerjakan, besok dikumpulkan ke Bapak ya. Yang tidak mengerjakan ada hukuman tertentu. Ya, harus dikerjakan. Ya, semuanya bukan ada yang belum jawab? Ini Pak. Kan kelompok itu. Ada apa semua kan? Nah, cukup sekian untuk hari ini. Dan kemajuan zaman yang sekarang mungkin di jalan-jalan sekarang sangat ramai, kendaraan-kendaraan sangat ramai, motor-motor yang berlaju dengan cepat, ada yang tak pakai helm, ada yang nggak mati perhatian. Pesan Bapak, selalu berhati-hatilah saat pergi kemana saja, saat jalan kemana saja, taati peraturan lalu lintas. Jadi ya, selalu semangat dalam belajar, jangan pernah menyerah. Ingat, pendidikan memang tidak menjamin masa depan, tapi ingat, orang yang berilmu pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa sejenak. Semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat untuk kita semua di suatu saat nanti. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, cukup sekian ini. Jika ada kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.